Laju perkembangan teknologi informasi dapat memunculkan sebuah kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau sebuah kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus berbagai macamnya, contohnya seperti pencurian kartu kredit, hacking, penyadapan, dan lain-lain. Contohnya saja kita bisa ambil online harassment dan misinformation. Online harassment merupakan sebuah perlakuan mengintimidasi seseorang melalui media online yang bisa melalui pesan, pesan teks, video, gambar, email, dan sosial media yang biasanya kita sering gunakan. Lalu ada misinformation. Misinformation adalah sebuah informasi yang salah, tetapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi ini adalah informasi yang benar. Penyebaran informasi ini dilakukan untuk tujuan baik alias tak ada tendensi untuk membahayakan orang lain atau masyarakat banyak. Contoh dari online harassment dan misinformation, yang pertama ada cyberstalking, yang kedua ada cyberbullying, ketiga ada trolling, yang keempat ada hate speech, yang kelima ada fake news. Lalu masing-masing dari 5 kasus ini atau 5 contoh kejahatan ini apa saja sih? Atau apa pengertian dari 5 kejahatan ini? Yang pertama kita masuk cyberstalking. Cyberstalking ini adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau individu atau kelompok untuk menguntit perbuatan yang diikuti oleh perbuatan yang lainnya. Contohnya seperti mengancam, melecehkan, dan mengganggu seseorang. Dan juga melakukan tuduhan palsu kepada orang lain. Lalu, apa sih contoh kasusnya? Contoh kasusnya ada di daerah, sebuah daerah atau nama kota Michigan di New York. Itu seseorang melakukan tindakan pidana atau kejahatan teknologi informasi, melakukan penguntitan melalui dunia cyber. Namanya Adam Paul Savader. Adam Paul Savader mengirim pesan teks anonim menggunakan Google Voice ke 15 wanita. Lalu ia menyatakan bahwa ia memiliki foto-foto telanjang ke teman perempuan dan anggota keluarga, kecuali perempuan tersebut mengirimkannya foto lebih telanjang dari foto tersebut. Lalu Savader mengirim beberapa link situs yang berisikan foto-foto telanjang korban yang telah diposting di sebuah situs. Lalu selanjutnya ada cyberbullying. Apa sih pengertiannya cyberbullying? Cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Namun, aksi bullying ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Contohnya ya bisa saja kita memfitnah orang lain, mencemooh, lalu memberi kata-kata kasar untuk melecehkan dan melakukan ancaman dan hinaan kepada seseorang. Bentuk kejahatan ini juga bermula dari perilaku merendahkan martabat seseorang dan mengintimidasi melalui dunia maya. Tujuannya agar korban mengalami gangguan psikis. Lalu contoh kasus yang terbesar yang pernah terjadi untuk cyberbullying apa sih guys? Yang pertama adalah kasus dari Amanda Todd. Amanda Todd ini adalah sebuah maksudnya seseorang masih belia, sangat-sangat belia, karena dia masih di waktu itu dia masih di bangku SMP. Dia pernah berkomunikasi dengan orang asing hingga hubungan ini menjadi intens banget atau lebih dekat ke orang ini yang belum pernah ia ketemui sebelumnya. Kenalannya ini memujuknya untuk mengirim video bugil atau video telanjangnya. Akhirnya si Amanda ini rela untuk merekamnya dengan melalui video cam, lalu menunjukkan bagian yang seharusnya tidak diperlihatkan. Malangnya, dia malah diajak untuk live sex
Kalau tidak mau, dia diancam akan dibunuh jika tidak menuruti permintaan si orang yang mengancam ini. Lalu akhirnya si Amanda melaporkannya ke polisi, ke pihak keluarganya, karena si Amandanya ini ya depresi akut lah, yang sehingga dengan depresi akut ini dia memutuskan untuk bunuh diri. Lalu selanjutnya ada trolling. Trolling merupakan orang yang mengirim pesan di internet dengan tujuan untuk membangkitkan tanggapan emosional atau kemarahan dari pengguna lainnya. Lalu contoh kasusnya apa? Kasus yang paling awal, ini kasusnya sebenarnya agak rumit sih, yang mungkin ini kasus pertama kali dilakukannya trolling ini. Mungkin kita langsung saja sih kita bacakan bahwa di sini hal ini berlangsung selama 2 tahun. Ketika si Joan ini adalah nama samaran ya, nama samaran dari si Alex, bahwa dia melakukan berpura-pura menjadi wanita yang sangat bombastik atau yang keglamor-glamoran seperti itu, lalu anti agama, menggunakan kursi roda dan bisu yang bernama si Joan ini yang tadi nama samaran tersebut. Kemudian kehidupannya si temannya ini menjadi berantakan karena ada si Joan yang melakukan tindakan affair dengan si Joan. Memang mungkin kasusnya ini agak rumit untuk dipahami. Kita langsung aja lanjut ke kejahatan teknologi informasi selanjutnya, yaitu hate speech. Hate speech adalah sebuah tindakan komunikasi yang dilakukan suatu individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok. Contohnya berbagai macam ya, biasanya kalau misalkan aspek yang dibicarakan untuk menyerang, seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, dan kewarganegaraan, dan agama, dan yang lain-lainnya. Contohnya Ropi Yatsman. Contoh kasusnya, Ropi Yatsman ini pernah viral pada waktu tahun, saya lupa, dia tuh pernah melakukan penghinaan kepada pemerintah dan kepada Presiden Jokowi. Lalu dengan karena itu dia juga divonis hukum 15 bulan penjara. Lalu selanjutnya ada fake news. Fake news atau berita palsu merupakan sebuah informasi palsu yang disajikan di dalam berita. Biasanya fake news ini berbentuk foto, video yang kebenarannya ini tidak benar, atau isi dari berita ini tidak benar. Lalu contoh kasusnya fake news ini apa ya guys ya? Waktu itu mungkin kalian pernah mendengar bahwa pesawat Citylink itu pernah hilang kontak. Ini adalah sebuah berita palsu yang pihak dari Citylink-nya langsung mengatakan bahwa menyatakan kabar tersebut tidak benar, karena sebenarnya Badan Airnav Indonesia di kota Semarang bahwa Citylink ini ternyata kelihatan airborne dan melaporkan menangkap sinyal emergensi di frekuensi bla 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 hingga melewati ketinggian 8.000 feet. Lalu hal apa saja yang bisa kita dapat dari 5 kejahatan teknologi informasi ini? Jadi semakin meningkatnya teknologi informasi, semakin banyak juga dampak positif dan negatifnya. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Selain itu dampak kejahatannya ini juga menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, sehingga semakin marak tindakan kejahatan ini berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi. Ini semakin membuat para kalangan pengguna jaringan telekomunikasi menjadi resah. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dan bisa saya jelaskan melalui dengan
apa namanya, online harassment dan misinformation. Selebihnya saya mohon maaf. Saya Sahrun, salam bolos kuliah.